Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan presentasi pertemuan ke-9 pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran STI, yaitu kita akan membahas mengenai pengembangan materi pembelajaran yang dalamnya ada hakikat sumber belajar, pengemasan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Karena mengapa materi pembelajaran ini sangat penting sekali, yang perlu kita ketahui bahwa pengembangan materi pembelajaran itu menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada siswa kita ataupun kepada si pembelajar, maka kita harus memberikan materi-materi pembelajaran. Agar apa? Agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal, seperti itu. Baik, nah bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat pembelajaran itu? Karena memang ada teknik-teknik tersendiri dalam mengembangkan sebuah perangkat media pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran tersebut, kita juga harus tahu dulu apa sih materi pembelajaran itu. Bahwa perlu kita ketahui bahwa keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan itu sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Dan memang benar, ketika guru asal membuat pembelajaran ataupun bahkan tidak menyiapkan sesuatu pun pembelajaran, maka efeknya adalah siswa tersebut bingung itu dalam membuat dalam menggapai materi yang akan mereka dapatkan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya guru tidak serta-merta harus membuat media tersebut ya ataupun materi tersebut. Banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang bisa diambil oleh seorang guru dan bisa disampaikan kepada siswanya. Tetapi sebagai guidance ataupun sebagai seorang guru tersebut bisa memberikan gambaran kepada siswanya, maka perlu juga guru tersebut memberikan materi tersebut ataupun merangkum materi-materi tersebut di dalam suatu pokok pembelajaran. Maka sebagian besar para guru itu rata-rata mereka membuat materi pembelajaran itu dari mana? Rata-rata mereka membuat materi ya diambil dari sumber-sumber pembelajaran dan disiarkanlah kepada siswa. Kita bisa melihat bahwa dulu waktu saat era-era zaman dulu ya, guru punya satu pedoman yaitu buku dan juga LKS. Atau di era-era perjuangan dulu hanya mungkin materi-materi tertentu saja ataupun buku yang dibuat oleh satu pembelajaran ataupun satu satu komponen ekosistem yang memang mereka membuat pembelajarannya itu. Nah, sekarang contohnya gini, kalau pas waktu zaman kolonial maka pemerintahan Belanda yang menyiapkan bahan ajarnya. Ini loh bahan ajarnya media. Bahkan sampai di era Orde Lama, Orde Baru pun kita tahu bahwa pemerintah melalui Kemendikbud yang mereka menyiapkan media ajarnya ataupun buku pelajarannya. Maka seorang guru hanya memakai buku itu untuk melakukan pembelajaran. Jadi serentak dari atas sampai bawah itu serentak apa yang diajarkan. Nah, tugas kita sebagai seorang siswa ya merangkum kan gitu kan. Merangkum materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru. Cuman ya ini menurut saya sebuah kesalahan di kita, merangkum di sini kita mencatat ulang gitu. Dan itu bukan merangkum menurut saya. Dan merangkum itu adalah seharusnya kita bisa mengambil pokok-pokok dari apa yang kita rangkum seperti itu. Dan imbasnya adalah mahasiswa sampai di level mahasiswa ketika sebuah materi itu mereka tidak merangkum tetapi menyalin ulang. Nah ini menurut saya suatu hal yang tidak pas ya. Namanya merangkum itu kan mengambil intisari, dan siswa sejak saat SD kita dilatih untuk merangkum itu adalah bukan mengambil intisari, tetapi merangkum dari sisi itu adalah menyalin apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dilihatkan oleh gurunya melalui papan tulisnya ataupun melalui media-medianya, dan kita merangkum dalam tanda kutip di sini adalah menyalinnya. Dan itu imbasnya adalah sampai kita level mahasiswa.
Level mahasiswa kita merangkum ini adalah kita menyalin gitu. Dan ini terbukti ketika waktu kuliah ataupun waktu SD, waktu SD kita bisa melihat bahwa guru minta bahwa silahkan salin buku halaman sekian sampai sekian. Nah, tugas menyalin di sini sebenarnya bagus sih menurut saya, tetapi secara konteks bahwa siswa tidak dilatih untuk merangkum apa sih konteks yang diajarkan oleh seorang guru. Nah, ini satu hal yang menurut saya ada sedikit hambatan yang memang harus dibenahi. Bahwa konteks menyalin di sini ataupun merangkum di sini adalah mengambil intisari, dan siswa dilatih critical thinkingnya mereka, dilatih berpikir kritisnya mereka untuk merangkum materi-materi yang menurut mereka inti. Baik, ini masuk ke dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Dan saya yakin suatu pembelajaran itu akan berjalan secara efektif kalau seandainya siswa itu bisa mengambil intisari dari sebuah pembelajaran sebenarnya. Jadi kendala kita di sini adalah siswa itu tidak mudah mengambil intisari sebuah pembelajaran, tetapi siswa itu berupaya untuk menyalin lagi ataupun mengambil materi ataupun meminta bahan ajar dari seorang guru ataupun seorang dosen. Lalu dari bahan ajar itu mereka tidak mencoba merangkum apa sih pokok dari yang diajarkan. Sebenarnya bahan ajar banyak, tetapi siswa sendiri tidak berupaya untuk merangkum per topik yang diajarkan oleh seorang guru. Sehingga apa? Kendalanya adalah poin-poin inti yang seharusnya itu dicerna oleh siswa tidak mudah dicerna dengan baik. Nah, yang kedua adalah hakikatnya materi pembelajaran itu merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni dari perencanaannya, prediksinya, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu pada intinya kita tidak bisa asal membuat. Yang jelas kita bisa menyiapkan dari sisi silabusnya, dari sisi prediksinya, dan proyeksi apa yang sejatinya diajarkan oleh seorang guru tersebut. Nah, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Jadi materi pembelajaran di sini pada hakikatnya bukan dari satu aspek saja, yaitu kognitif saja yang ditingkatkan, tetapi pada dasarnya aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga sikap itu juga harus diperhatikan. Maka konsep kompetensi di sini adalah orang itu bisa berkompeten pada bidangnya. Kompeten itu tidak cuma dalam waktu satu sisi saja. Siswa pandai dalam hal mengajar, tapi keterampilan mengajarnya dia tidak tahu. Atau seseorang calon guru itu memahami bagaimana cara mengajar yang benar seperti apa, tapi dari sisi keterampilan tidak bisa menguasai kelas. Nah, ini kan juga nggak pas. Atau sebaliknya, keterampilan mengajar bagus, gaya mengajarnya bagus gitu kan, menguasai siswa bagus, gaya humornya menarik gitu kan, tetapi pengetahuan mengenai materi yang akan disampaikan nol besar. Ini juga nggak pas juga. Atau pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, tetapi sikapnya dia nggak bagus gitu. Contoh begini, ketika ya ini mungkin bukan diskriminasi laki-laki perempuan ya, tetapi contohnya gini, mungkin kalau perempuan lagi kondisi nggak mood, pun laki-laki nggak mood juga sama mungkin ada. Atau perempuan lagi datang bulan contohnya, masalah sedikit saja bermasalah gitu kan. Ketika ngajar ada siswanya wah sensitif tinggi, nah ini kan nggak pas juga, sikap juga berpengaruh. Atau lagi dalam keadaan tugas banyak, waktunya ngajar dan ternyata siswanya membuat si guru tersebut menjadi nggak menarik mengajar, terus yaudahlah kita akhiri saja pertemuan. Nah, ini kan juga sikap gitu. Atau gaya menangkap pertanyaan-pertanyaan atau memberikan feedback kepada siswa. Kadang seorang guru itu ada yang memberikan feedback yang baik, ada yang feedbacknya nggak baik. Contoh yang nggak baik berapa? Ketika seorang guru ini memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, apa yang dimaksud dengan X gitu kan?
terus dijawab oleh siswanya. Oh, X adalah bla bla bla. Nah, seorang guru menjawab, wah jawaban Anda itu salah, Anda bodoh gitu. Kamu belajar dari mana? Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menurut saya sikap yang tidak tepat sebagai seorang guru. Padahal mungkin secara pengetahuan dia pintar gitu, atau mungkin waktu dia kuliah cum laude, atau dalam keterampilan dia bagus gitu kan. Tetapi dalam hal sikap ini perlu diindahkan ataupun perlu diperhatikan bagi seorang guru. Maka esensi seorang guru itu sejatinya bukan pada ranah pengetahuannya cerdas atau pada keterampilannya dia mahir melakukan sesuatu, tetapi sikap menjadi seorang guru itu wajib dikuasai. Ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua bagi seorang guru. Baik, ini pada hakikatnya ya poin ketiga. Dan poin keempat adalah materi pembelajaran, yaitu menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Jadi materi-materi yang disampaikan ini kita tidak asal membuat materi sebenarnya. Maksudnya begini, di dalam sebuah kurikulum target kita sudah menyiapkan yang namanya silabus kalau di waktu SMK. Kalau di perkuliahan namanya RPS. Nah, di dalam silabus ini ataupun RPS di sini kita sudah menjabarkan poin-poinnya. Learning outcome-nya adalah seperti ini. Nah, maka di dalam learning outcome di situ kita sudah menyiapkan poin-poinnya. Oke, pertemuan ketiga umpama siswa mampu menjelaskan mengenai ini, maka materinya adalah sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan, bukan kita sekedar menyiapkan materi-materi yang mungkin tidak relevan. Mungkin di slide berikutnya kita akan sedikit menjelaskan ya bagaimana sih baiknya gitu kan. Nah, contohnya begini, kita menjelaskan saat ini perencanaan pembelajaran, tetapi saya sebagai dosen perencanaan pembelajaran menjelaskan terkait dengan sejarah Meganthropus ataupun sejarah dinosaurus, kan nggak relevan gitu kan. Walaupun mungkin esensinya terkait di dalam kandungan Meganthropus itu nanti ada esensi materi pembelajaran di dalam mereka gitu, tapi menurut saya not relevan gitu, nggak relevan dalam sebuah pembelajaran. Atau saya mengajarkan perencanaan pembelajaran tetapi materi yang saya sampaikan adalah terkait dengan masa lalu saya. Oh, dulu tuh saya gini. Ya, menurut saya itu nggak relevan itu kita menjelaskan terkait itu. Walaupun itu juga bagian dari motivasi ya. Bolehlah kita menjelaskan masa lalu kita, tetapi cepat dikaitkan dengan yang relevan. Jadi masa lalu itu yang relevan itu pengalaman-pengalaman kita mengajar, tapi yang relevan dengan materi, bukan pengalaman-pengalaman mengajar yang tidak relevan. Atau mengenai tadi saya beli bensin jam sekian lah, itu kan nggak relevan itu. Maksudnya carilah materi-materi yang relevan. Baik, sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau standar inti ya. Kompetensi inti di dalam kurikulum 2016 ataupun kurikulum SIP nasional yang sekarang yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya apa? Materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapai standar kompetensi tersebut. Jadi materi yang kita sampaikan itu ya materi yang menunjang dari kurikulum yang ada, seperti itu. Baik, next, bagaimana kita memilih sebuah materi? Yang pertama adalah materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin ya. Jadi untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan materi pembelajaran adalah jenis cakupan, urutan, perlakuan ataupun treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi materi pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya sekedar materi saja ya, tetapi ada perlakuannya ataupun treatmentnya. Maka materi pembelajaran yang tepat itu selain materi yang disajikan, maka hal-hal perlakuan seperti mungkin tugas, mungkin bagian diskusi, mungkin rubrik penilaian itu juga wajib dicantumkan di dalam materi pembelajaran. Nah, agar guru dapat membuat persiapan yang berguna dan berhasil guna, dituntut
memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pengajaran tersebut, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi, serta mengukur efektivitas persiapan materi tersebut. Jadi guru juga harus tahu dulu dong apa itu hakikat pembelajaran, fungsi dari media pembelajaran tersebut, prinsip-prinsip dalam pembuatannya, dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan konteks dilakukan untuk menentukan bentuk kemasan materi pembelajaran seperti jilid atau tidak. Jadi dalam konteks materi pembelajaran tersebut biasanya rata-rata ya berbentuk buku, maka itu harus dijilid, atau berbentuk diktat dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi bentuk kegiatan pembelajaran, guru dapat mempertimbangkan apakah pembelajarannya seperti konvensional, pendidikan jarak jauh, ataupun kombinasi keduanya, ataupun kita sering mengenalnya namanya blended learning. Nah, konvensional itu tatap muka ya, seperti pembelajaran tatap muka sebelum berdampak pada sekarang ini, dan sekarang pendidikan jarak jauh. Dan saya berharap mahasiswa itu bisa cobalah, silahkan bandingkan kira-kira pembelajaran tatap muka yang sudah kita alami selama mungkin lebih dari 15 tahun ya, sejak TK mungkin, atau bahkan mungkin pernah playgroup, atau bahkan mungkin pernah ya umur setahun sudah disekolahkan gitu kan. Dan sekarang yang pembelajaran jarak jauh baru 1 minggu ini, ataupun bahkan mungkin bisa 2 mingguan, atau kita nggak tahu ya kondisinya. Kalau info dari beberapa kampus pun bahkan sampai akhir semester mereka menggunakan jarak jauh atau sistem blended learning. Konsep blended learning di sini sebenarnya sudah digagas sejak Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan ya. Terus mulai diperbaiki, saat Pak Nuh ya, Muhammad Nuh itu mencoba menerapkan dengan kurikulum 13-nya bagaimana pembelajaran itu sistemnya blended, sistem kombinasi dari yang terus sekarang diperbarui sejak zamannya Pak Muhajir Effendi, terus Pak sekarang Nadiem Makarim ya, mencoba bagaimana sih konsep kombinasi atau blended learning tersebut. Kalau ditinjau dari undang-undang bahwa blended learning itu 30% itu blended learning, 70% itu tatap muka. Dan saya nggak tahu nanti di eranya Pak Nadiem ini apakah bisa 50-50, 50% blended learning, 50% tatap muka. Kalau sistemnya blended learning ya enak gitu. Jadi saya sebagai dosen ataupun Anda nanti menjadi guru itu tinggal menyiapkan bahan ajar aja, diupload gitu kan. Terus saat itu siswa mempelajarinya, tatap mukanya untuk apa? Diskusi. Karena informasi yang saya dapatkan ataupun isu yang saya dapatkan itu nanti metode pembelajarannya seorang guru diminta menyiapkan bahan ajar terlebih dahulu gitu. Jadi bahan ajarnya itu disiapkan ya. Setelah disiapkan, diupload mungkin ataupun dikaji. Setelah itu saat masuk ya diskusi terkait dengan materi-materi yang sudah diupload. Ini sama seperti yang sudah kita sampaikan ataupun saya sampaikan bahwa konsep ini di Eropa sudah diterapkan itu. Contohnya saya pernah diskusi dengan seorang teman ya yang kuliah di luar negeri itu, bahwa mereka sistem kuliahnya berbeda gitu. Jadi memang dosen-dosennya itu mengupload materi terlebih dahulu. Jadi materi bisa diakses oleh mahasiswa. Saat tatap muka apa yang dilakukan? Ya silakan tanya jawab gitu. Dan ketika tidak ada tanya jawab ya maka perkuliahan tertutup gitu. Ya udah diakhiri perkuliahannya, walaupun mungkin 10 menit masuk, diakhiri juga bisa. Tapi dosen tersebut harus menyediakan waktunya untuk diskusi terkait dengan materi tersebut. Jadi kalau seandainya diskusi di waktu itu tidak ada, maka dosen tersebut menyediakan waktunya untuk diskusi. Bisa sistem tatap muka juga, bisa juga dengan sistem pakai online ya, baik itu via chat WA ataupun via di e-learningnya. Tapi saya yakin mungkin nanti lama-kelamaan sistem pembelajaran kita akan mencoba mengadopsi bagaimana pembelajaran 4.0 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan pembelajaran, yaitu pertama Pak, karakteristik peserta didik. Kita harus lihat karakteristik peserta didik ya. Tidak semua pembelajaran itu harus berdasarkan pada satu sisi. Contoh begini, apalagi di UPI Purwakarta kita ada 3 prodi yang 4 memang, tetapi kalau dalam pendidikan ada 3 prodi yang berbasis pendidikan dan itu berbeda sekali karakteristiknya. Satu PG PAUD,
karakteristiknya adalah untuk pembelajaran anak usia dini. Tidak mungkin pembelajaran anak usia dini itu dikemas secara dengan pendidikan adult atau pembelajaran seperti anak-anak PSTI, anak-anak SMK. Wah, bisa bubar itu anak-anak TK kalau diajarkan dengan sistem anak SMK gitu kan. Ada juga PGSD ya, mereka pasti akan diberikan sistem pedagogiknya seperti apa cara mengajarnya. Dan untuk anak PSTI pasti sistem pembelajarannya pasti bukan pedagogik, tetapi lebih ke andragogi. Itu bagaimana mereka belajar dengan orang-orang yang dewasa atau learning for adult itu. Di dalam buku kita bisa melihat di vocational education itu kan dijelaskan terkait dengan metode pembelajarannya adalah learning for adult untuk anak-anak SMK seperti itu. Dan tidak mungkin juga anak-anak SMK diperlakukan seperti anak-anak SD ataupun anak-anak TK seperti itu. Karena apa? Karena kulturnya berbeda. Tidak mungkin kan kita mengajarkan kepada anak-anak SMK, ya anak-anak, mari kita tepuk satu dulu, kan nggak mungkin seperti itu. Ini metode ya. Jadi kita harus melihat karakteristik siswa. Ya kalau semacam ada treatmentnya pun tidak cuma materi saja, tetapi mungkin suatu saat perlu adanya adanya ice breaking ataupun apa, ya itu pasti bisalah diterapkan seperti itu, tergantung oleh gurunya ataupun dosennya. Nah, yang kedua adalah bentuk kegiatan pembelajarannya. Bentuk kegiatan ini sebenarnya tidak hanya sekedar ceramah ya. Guru sebenarnya tidak dituntut untuk memberikan ceramah. Mungkin nanti di slide-slide berikutnya ada materi mengenai bagaimana ataupun bentuk-bentuk pembelajaran itu seperti apa sih gitu kan. Baik, yang ketiga adalah konteks tempat penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini tergantung konteksnya. Kalau kuliah umum saya yakin pasti lebih kepada ceramah, pasti itu. Karena kita mendengarkan hasil dari pemaparan orang ahli. Kalau tempatnya di kelas ya bagaimana bentuknya. Kalau tempatnya di luar kelas bagaimana bentuknya, itu kita juga harus mengetahui. Strategi pembelajarannya juga kita harus menyiapkan, bisa dalam bentuk strateginya itu kita menyampaikan materi atau diskusi ataupun nanti problem base, itu kan kita kasih problem kepada siswanya, atau mungkin kita kasih project kepada mereka, atau bentuk-bentuk yang lain itu. Dan yang terakhir alat penilaiannya. Makanya di dalam RPP itu kita berharap kita bisa menyiapkan alat penilaian pembelajaran. Baik, apa itu hakikat materi pembelajaran? Hakikatnya pertama adalah bahan ataupun materi pembelajaran ataupun learning material ini adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidik tertentu. Jadi intinya bahan ajarnya di sini adalah lebih berkaitan dengan kurikulum, misi kurikulumnya. Dan yang kedua adalah materi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik. Nah, maka materi pembelajaran ini dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Untuk aspek pengetahuan ataupun kognitif berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal. Jadi biasanya kognitif ini lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang dihafal ataupun didiskusikan oleh siswa. Mungkin ini sebuah kontroversial dalam pembelajaran, bahwa apa sih manfaatnya ataupun bagaimana dampak metode hafalan saat pembelajaran. Ini pun juga masih debatable ya. Boleh nggak sih pembelajaran itu berbasis hafalan ataupun tidak? Tapi bagi saya pribadi sebenarnya metode hafalan itu juga tidak buruk juga, dan saya hafalan itu bukan sebuah metode yang terlarang gitu. Karena mengapa kok tidak terlarang? Karena biasanya orang-orang yang tidak mudah
tidak bisa mudah menangkap hafalan itu yang akan sulit. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan hafalan, itu mereka bisa menangkap materi dengan baik seperti itu. Oke lah, itu tidak terlalu kita diskusikan ya. Baik, jenis-jenis materi pembelajaran itu ada 5 ya, menurut Merrill dalam Wina Winsanjaya. Ini dalam aspek kognitif yang utama fakta. Jadi kita bisa melihat aspek fakta itu ada di dalamnya meliputi objek, meliputi sejarah, dan biasanya kita sampaikan hal-hal yang real terkait dengan hal-hal materi-materi pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua adalah konsep. Konsep yaitu berwujud pengertian-pengertian baru ya. Kalau fakta di sini tadi ya, kalau fakta itu lebih ke arah hal-hal yang memang real kenyataannya seperti itu, terus kebenarannya seperti apa, dan juga bentuk-bentuknya seperti apa. Kalau konsep ini lebih kepada definisi-definisi pengertian, ciri khusus, hakikat dan lain sebagainya. Itu contohnya biologi ya. Contoh dalam hal biologi ada hutan hujan tropis dan lain sebagainya. Mungkin kalau konsep di sini kalau dalam materi IT ya lebih ke arah materi-materi pemrograman dasar, mungkin lebih ke arah multimedia dasar ya dan lain sebagainya seperti itu. Seperti itu. Nah, prinsip. Nah, lebih ke prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat dan lain sebagainya. Jadi prinsip ini mungkin lebih ke contohnya pembelajaran fisika ya, ada hukum Newton dan sebagainya. Mungkin Anda bisa kaitkan hal-hal prinsip ini lebih ke arah IT mungkin apa gitu kan, bisa dikaitkan. Oke. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematik ya. Jadi lebih ke arah langkah-langkah mengakses internet, trik, strategi penggunaan dan lain sebagainya itu kalau prosedur ya. Kalau sikap dan atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran dan lain sebagainya. Nah, ini aspek kognitif, tetapi kita bisa melihat di aspek afektif dan juga psikomotorik itu adanya pengembangan materi pelajaran juga dari segi afektif, yakni berhubungan dengan sikap atau keadaan dari dalam diri seseorang, materi afektif termasuk pemberian respon, penerimaan nilai, internalisasi dan lain sebagainya. Itu contohnya apa? Contohnya adalah nilai-nilai kejujuran itu kan, kasih sayang, minat, kebangsaan, persaudaraan, itu juga dalam aspek afektif. Tetapi memang jarang ya aspek afektif ini ditampakkan itu. Jadi saya sedikit-sedikit mengkritisi memang bahwa bagaimana sih caranya kita selain afek kognitifnya yang diberikan kepada siswa itu juga harus melibatkan aspek efektif. Maksudnya begini, bahwa siswa itu ya cobalah teman-teman sebagai seorang calon guru itu berpikir waktu kita sekolah dulu, waktu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di sini lebih mementingkan di aspek kognitifnya. Jarang yang mementingkan di aspek afektif itu ataupun sikap. Ya, memang sih memang itu suatu hal yang sangat berat ya bagi seorang guru untuk memandang 3 aspek ini, tetapi pada kenyataannya ketiga aspek ini memang harus menjadi satu kepaduan yang sangat erat gitu. Oke lah, mungkin aspek kognitif sama aspek psikomotorik kita bisa menjajarkan ataupun bisa memberikan mereka ataupun pada siswa dengan baik. Tetapi pada aspek afektif ini memang agak berat karena afektif ini harus melihat per individunya. Oke lah, terkait dengan kedisiplinan, mungkin guru bisa menerapkan afektifnya dengan kedisiplinan, bahwa yang telat sekian menit ataupun yang telat tidak boleh masuk, ataupun aspek yang lain, aspek kejujuran bisa kita terapkan. Dan ya ini tugas sebagai seorang guru ya, bahwa kita harus menerapkan aspek-aspek tersebut.
Baik, apa sih prinsip-prinsip dalam pembelajaran? Yang pertama adalah relevansi, kesesuaian. Maksud saya di sini adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa relevansi di sini sangat penting. Contoh relevansi bahwa kita kadang-kadang kan seorang guru itu menjelaskan nggak sesuai dengan konteksnya, bahwa ini nggak pas juga. Dalam waktu 100 menit, guru menjelaskan yang harusnya dijelaskan terkait dengan ekonomi, maka yang dijelaskan terkait dengan geografi tidak relevan. Ini penting sekali ya. Konsistensi yang kedua konsistensi. Nah, konsistensi di sini adalah materi yang disampaikan harus konsisten, tidak lompat-lompat. Relevansi tadi, kalau relevansi itulah kesesuaian materinya, kalau konsistensi itu adalah lebih ke arah materi yang disampaikan itu harus sama gitu. Contohnya kalau sekarang saya menjelaskan perencanaan pembelajaran maka ataupun terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan materi, maka konsistensinya adalah terkait dengan itu saja. Saya tidak akan menjelaskan mengenai terkait dengan gaya mengajar ataupun apalah yang mungkin tidak ada kaitannya dengan yang saya sampaikan gitu. Dan yang terakhir adalah kecukupan ataupun adequacy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kecukupan di sini adalah terkait dengan penguasaan kompetensi dasar ya. Materi tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak gitu. Kadang-kadang seorang guru itu berlomba-lomba berapa slide yang diajarkan, oh saya baru cuma 2 slide selesai ataupun 1 slide selesai. Enggak juga. Menurut saya bukan jumlah slide-nya yang menjadi patokan. Semakin sedikit slide maka semakin bagus dia mengajar, enggak juga menurut saya itu. Ataupun semakin banyak slide maka dia semakin tidak paham, ya enggak juga. Itu bukan patokan gitu loh. Jumlah slide itu menurut saya bukan patokan baik ataupun buruknya mengajar. Apa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan adalah siswa itu paham. Sebenarnya kan di situ. Jadi patokan adalah apa yang kita sampaikan kepada siswa itu bisa masuk, itu sebenarnya patokannya. Contohnya apa? Contohnya begini. Saya ingin menjelaskan menerangkan terkait dengan bentuk mobil. Maka siswa yang menerimanya itu minimal sama seperti apa yang saya sampaikan gitu loh. Atau terkait dengan bentuk gajah. Gajah itu memiliki belalai yang panjang, memiliki gading, memiliki kayak gini. Maka ketika si siswa itu mentranslasikan lagi ataupun menjelaskan yang sudah disampaikan, maka siswa itu dia bisa paham sesuai dengan yang disampaikan. Contoh begini, saya menyampaikan gajah itu memiliki belalai yang panjang. Oke, ditangkap oleh siswa, gitu kan. Ketika siswa menangkap, jangan sampai siswa itu salah arti bahwa mana yang disebut sebagai belalai, yang di depan atau yang di belakang. Terus siswa itu menyampaikan gajah memiliki belalai yang panjang di belakang, gitulah. Di belakang itu belalai atau ekor, nah itu. Jadi menurut saya adalah apa yang kita sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh siswa. Baik, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam membuat materi pembelajaran. Yang satu adalah potensi peserta didik. Ya, kita harus lihat potensi nih. Begini, bahwa sebenarnya di dalam psikologi pendidikan mungkin pernah kita diskusikan ya. Boleh nggak sih kita itu membedakan kelas? Jadi ada kelas A, B, C, D, E ataupun kelas unggulan, kelas yang tidak unggulan itu kan. Ya, dalam hal psikologi pendidikan itu penting sebenarnya. Untuk apa? Untuk memberikan suatu materi pembelajaran, dan jangan disamakan materi pembelajaran itu bagi orang-orang yang memang dia cepat menangkap dengan yang tidak mudah menangkap gitu. Dan ya jujur saja sih terkait dengan sistem zonasi ini, gimana ya? Kalau saya berpendapat bahwa sebenarnya sekolah unggulan itu perlu gitu sebenarnya. Menurut saya ya, sebagai seorang pengamat pendidikan itu menganggap bahwa sebenarnya sekolah unggulan itu perlu gitu. Tetapi yang disalahkan itu bukan sekolah unggulannya, tetapi gengsi-gengsiannya. Pertama gengsi-gengsiannya, yang kedua adalah tidak meratanya fasilitas, yang ketiga adalah sebaran guru yang berbeda. Itu yang menjadi penyebab orang bahwa oh sekolah unggulan itu bagus karena fasilitasnya bagus, dengan sekolah yang bukan unggulan itu jelek karena fasilitasnya nggak ada. Ya ini yang menjadi permasalahan itu. Kalau sebaran fasilitas, sebaran guru sama, ya harusnya memang ada sekolah unggulan itu perlu.
Contoh begini, eh, kampus, mengapa kok orang itu lebih memilih kampus yang unggul? Ya sebut saja UI lah ya, saya sebut merek lah, sebut saja UI. Orang ketika memilih UI atau UPI gitu kan, ya kalau konteksnya nama kampus, orang akan memilih UI gitu kan. Kenapa? Karena UI ini adalah universitas yang terbaik, salah satu universitas terbaik di Indonesia itu. Tapi kalau konteksnya pendidikan, ya oke lah, orang pasti akan memilih UPI gitu kan, karena mungkin di UI nggak ada pendidikan. Tapi kalau konteksnya secara global, orang akan lebih lari ke UI gitu. Kenapa? Karena secara kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, sama halnya dengan sekolah. Sebenarnya sekolah unggulan itu menurut saya adalah untuk meningkatkan potensi peserta didik sebenarnya. Jadi kalau peserta didiknya itu dia bagus, ya bisa sih nanti mereka lebih dikembangkan lah keilmuannya. Walaupun memang seperti yang saya sampaikan, jangan ada diskriminasi di dalam sekolah gitu. Bolehlah sekolah non unggulan tapi fasilitasnya sama dengan sekolah unggulan, itu menurut saya pas itu kan. Dan walaupun nantinya memang kalau saatnya fasilitas merata di sini, semua sama, ya tidak ada kelas sekolah unggulan, pasti nanti akan membentuk kelas unggulan dan sebagainya. Ya ini masih debatable lah, hanya sekedar pandangan saja. Boleh ketika Anda memiliki pendapat yang berbeda gitu kan. Tapi ini hanya sekedar pandangan sih. Nah, yang ketiga adalah relevansi dengan karakteristik daerah. Nah, tiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kita tidak bisa loh asal membuat yang tidak relevan gitu kan. Contohnya banyak itu. Pertama di Sunda dengan di Jawa dengan di suku-suku yang lain, di daerah-daerah yang lain pasti berbeda. Maka dalam membuat materi itu disampaikan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, yang ketiga disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual. Ini juga penting sekali. Dan lain sebagainya ya, ini ada banyak aspek, nanti silahkan bisa dikaji secara mendalam itu kan terkait dengan pertimbangannya. Jadi kita tidak bisa asal membuat. Nah, dari mana sih sumber materi pembelajaran di sini? Ada banyak sebenarnya. Peserta didik itu bisa mendapatkan berbagai macam sumber pembelajaran. Ya ini menurut Abdul Majid ya, ini bukan saya ya, orang lain lah ini kan. Saya di tahun 2006 saya masih pelajar ya, jadi belum bisa membuat sebuah teori ya. Jadi ini saya konfirmasi, Abdul Majid ini bukan saya, tapi mungkin satu marga ya. Nggak tahu lah Abdul Majid siapa ini. Jadi ini memang Abdul Majid kan nama yang pasaran juga, jadi banyak. Nah, dari mana sih? Pertama dari orang. Oke. Orang di sini adalah, ya kita bisa melihat orang di sini bukan hanya pendidik ya. Siswa itu bisa belajar dari orang tua, bisa belajar dari polisi, belajar dari pembawa berita ataupun narasumber yang lain gitu kan. Bahan ini bisa dari website, dari ya macam-macam gitu kan. Lingkungan bisa dari kebun, dari laboratorium dan sebagainya. Peristiwa itu bisa dari banjir. Kalau sekarang kan banjir sangat, ataupun sekarang wabah corona seperti ini kan, kita bisa mengambil hikmah tuh. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira Anda sebagai seorang pelajar, Anda sebagai seorang mahasiswa itu lebih memilih belajar di rumah atau PR-nya di rumah? Maksud saya adalah belajarnya di rumah atau tetap tatap muka di kampus gitu. Kira-kira gimana perasaannya saat pembelajaran yang kasus sekarang? Walaupun saya yakin kasus ini sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi pembelajaran 4.0. Ya, saya sebenarnya sedang mengkaji ya terkait dengan bagaimana sih pembelajaran 4.0 ini dapat diimplementasikan di Indonesia. Dan ini adalah simulasi gitu. Kalau seandainya kita siap dengan pembelajaran 4.0, simulasi sekarang ini kita mampu untuk menghadapinya ini, maka
nggak masalah, nanti sistem pembelajaran Kemendikbud itu mengacu pada pembelajaran 4.0 berbasis pada sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun memang kemarin banyak asumsi PJJ itu tidak bisa diterapkan di Indonesia secara baik. Kenapa? Karena ya secara mental dari kitanya sendiri belum siap gitu. Kita study skillnya masih kurang gitu. Menurut pakar pendidikan mengatakan bahwa kita di Indonesia ini study skillnya belum begitu kuat. Contoh begini, ada namanya self learning ya, pembelajaran secara mandiri. Nah, konsep pembelajaran mandiri ini kita belum siap gitu. Dan ini tugas kita sebagai seorang pendidik itu harus merancang bagaimana siswa itu sejak saat kecil itu mereka mampu mengajarkan ataupun mampu belajar secara mandiri, self learningnya mereka. Kenapa? Karena dulu sejak saat kita STK, SD, SMP, SMA itu pembelajarannya berbasis pada teacher center learning. Maka ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem sekolah, kita itu dianggap sebagai gelas yang kosong, dan saat pulang kita terisi. Itu loh yang menjadi permasalahannya. Dan konsep sekarang akan dirubah, yaitu siswa itu membawa gelas yang terisi. Di dalam kelas itu gurunya akan memberikan ramuan-ramuan yang nantinya akan menjadikan sebuah gelas itu isinya macam-macam gitu. Ada yang menjadi Coca-Cola mungkin, jangan sebut merek ya. Mungkin akan menjadi ya sirup mungkin, ataupun apalah kayak gitu kan. Ini yang konsep yang diharapkan oleh pemerintah itu, ataupun pembelajaran 4.0. Jadi bukan siswa itu pertama gelas kosong, keluarnya diharapkan sama berisi bahwa teh manis semua gitu kan. Ya pengennya ada yang jadi teh manis, ada yang jadi kopi mungkin ataupun apa. Nah pengennya seperti itu. Nah ini banyak sekali ya learning material yang bisa kita ambil. Baik, apa sih bentuk bahan ajar? Nah ini sebagai seorang guru harus paham ya. Ada minimal 4. Yang satu bahan ajar cetak, handout ini bisa kita lihat ya, ada materi-materi di dalamnya gitu kan. Ada buku juga bagian dari bentuk bahan ajar. Ada modul LKS juga sama, maket tahu ya, maket itu juga bagian dari bahan ajar. Nah sekarang ada juga bahan ajar berbentuk podcast kalau audio ya. Kalau terkait dengan kaset piringan hitam ya sudah tidak zamannya ya, sudah di era-era dulu lah. Sekarang mungkin yang sering terkenal lah podcast ya. Saya berharap silakanlah nanti bisa nggak dibuatkan membuat sebuah podcast gitu kan. Baik, berikutnya ada bahan ajar bentuk audio visual ya, ada video, ada dari orang narasumber dari YouTube juga bisa, atau webinar atau EDX dan lain sebagainya. Webinar ini sebenarnya saya masih bingung webinar ini masuk ke dalam bahan interaktif atau audio visual ya, tetapi kalau webinar dalam konteks bentuknya video kayak di EDX itu kan video-video gitu kan, itu masuk ya. Tapi kalau webinar yang dalam konteks kayak video kayak Zoom atau meeting kayak gitu sih mungkin lebih ke interaktif. Kenapa? Karena ada tatap muka dan sebagainya. Nah ini yang saya lakukan ini juga bahan ajar dalam bentuk video visual, audio visual, yaitu ya ada audionya, ada visualnya gitu kan, menjadi satu. Nah yang lain adalah multimedia interaktif, bisa berbentuk pakai, kita banyak sekali ya. Kalau dulu ada yang pakai makromedia, outerwear itu kan, mungkin kalau tahu. Ada juga pakai sekarang Adobe Flash, ada juga yang menggunakan ya fitur-fitur yang lain. Bahkan sekarang ada yang AR ya, augmented reality, ada juga virtual reality, itu kan juga bagian dari bahan ajar yang interaktif. Nah bentuk kegiatan pembelajaran itu ada 3, yaitu pengajar sebagai fasilitator dan mahasiswa belajar sendiri atau sistem pembelajaran mandiri. Nah ini sekarang baru dicoba diterapkan. Anda rasakan sendiri bagaimana siswa ataupun mahasiswa ini self learning gitu, dituntut untuk self learning. Yang sebelum-sebelumnya kita mengacu pada 2 aspek ini ya. Satu, pengajar sebagai sumber tunggal, ya materinya dari pengajar dan kalian tidak boleh mengambil dari tempat lain. Atau pengajar sebagai penyaji bahan ajar, seperti saya ini menyajikan, nanti Anda memilihnya itu kan, terus juga bisa mengambil
bahan ajarnya. Ini adalah 3 aspek. Baik, saya tidak akan menjelaskan banyak lebarkan. Ini menjadi tugasnya. Tugasnya adalah bagaimana bentuk ketiga kegiatan tersebut dan juga bahan ajar tersebut. Nah, dari ketiga tersebut silahkan Anda kaji dan juga cari dengan kelompoknya, plus minusnya mungkin, terus bentuk bahan ajarnya seperti apa, materialnya seperti apa. Silahkan Anda kaji dari 3 aspek tersebut. Setelah itu nanti dikumpulkan. Baik, mungkin itu ya sedikit materi yang kita jelaskan secara singkat di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini saya upload di YouTube ya, bolehlah bersedekah subscribe-nya silahkan, bersedekah like-nya juga boleh, terus mengomentari juga silahkan untuk tanya jawab. Terima kasih atas perhatian yang Anda sampaikan. Oh ya, terkait dengan tugasnya ini nanti silahkan dikumpulkan di spot, nanti saya siapkan spotnya, terus silahkan di upload. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.